Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia selalu ya. Kali ini perjalanan kita beranjak sedikit ke Prigen Pasuruan. Prigen terletak di kaki Gunung Arjuna Ulirang yang berada pada ketinggian rata-rata 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya yang rata-rata mencapai 18-22 derajat Celcius. Dengan pusat kotanya yang berada di Kelurahan Prigen, tidak heran jika Prigen ini sering diperuntukkan untuk tempat wisata. Untuk rute perjalanan ke destinasi wisata keluarga yang akan kita kunjungi kali ini, kita akan menemukan pertigaan, di mana kalau kita ke kanan, kita akan menuju ke Tretes, tapi kita tetap ikuti ya jalur ke kiri, karena kita akan menuju ke arah Prigen. Terlihat di sepanjang perjalanan banyak sekali toko dan penjual pinggir jalan yang menjajakan dagangannya. Jadi kalau kalian lelah, bolehlah untuk sekedar beristirahat dan menikmati jajanan di sekitar Jalan Raya Prigen ini. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata keluarga favorit yang ada di Prigen, Jawa Timur. Ya benar, tujuan kita yaitu ke Cimory Dairyland. Untuk tiket masuknya dikenakan biaya Rp4.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Selanjutnya kita akan diarahkan oleh security untuk memarkir kendaraan kita. Ternyata selain parkir di atas tadi, di Cimory juga terdapat parkir bawahnya. Untuk tempat parkir mobil dan motornya cukup luas yang mampu menampung kendaraan, apalagi saat akhir pekan seperti hari ini. Cimory Dairyland Prigen ini merupakan salah satu cabang pariwisata yang dimiliki PT Cimory yang terletak di Jalan Raya Prigen nomor 8, Desa Pelembon, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Cimory Dairyland ini dibuka setiap hari dengan jam buka yang berbeda antara weekday dan weekend. Saat weekday buka mulai pukul 8.30 sampai pukul 17, sementara saat weekend buka mulai pukul 7.30 sampai pukul 20. Tempat ini menawarkan wisata edukatif dan menarik dengan tema-tema peternakan. Di sini anak-anak pasti akan senang karena mendapat pengalaman baru dan berbeda seputar peternakan serta pembuatan susu ataupun yogurt. Nah, buat kalian yang tertarik untuk berwisata ke tempat ini, simak yuk ulasan kita di video kita kali ini. Pada area lobi terdapat spot foto, jadi sebelum masuk kalian bisa kok berfoto-foto dulu di sini. Kita kesini waktu weekend, terlihat antusiasnya para pengunjung yang berbondong-bondong untuk berwisata ke Dairyland Cimory ini. Saran dari kita agar dapat menikmati semua wahana tanpa terlalu ramai, kita sarankan untuk kalian datang lebih awal, terutama saat akhir pekan atau liburan seperti hari ini. Yuk ukur tinggi badanmu di sini, karena untuk tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenakan tiket masuk ya. Di Dairyland Cimory ini menggunakan transaksi cashless atau tanpa menggunakan uang cash. Di loket ini kalian bisa membeli tiket masuk dan top up saldo yang digunakan untuk menikmati wahana atau membeli snack dan minuman di Dairyland Cimory. Jika kalian kehabisan saldo, dapat melakukan top up saldo di counter yang bertanda top up counter ya. Counter-counter ini nanti ada di beberapa titik. Tenang saja, deposit saldo di sini jika masih ada sisa bisa direfund kok. Terdapat wahana yang dapat kalian nikmati jika kesini, diantaranya Dairyland, Milk Museum, Museum Lulu, dan The Windmills. Terdapat paket harga tiket masuk jika kalian ingin berkunjung di sini agar lebih hemat. Paket 2 wahana berbayar saat weekday Rp40.000 dan weekend Rp55.000. Paket 3 wahana berbayar saat weekday Rp50.000 dan weekend Rp65.000. Paket 4 wahana berbayar saat weekday Rp60.000 dan weekend Rp75.000. Di sini kita membeli paket 4 wahana saat weekend dengan berbayar Rp75.000 per orang. Saat membeli tiket, kita akan diberikan kartu dengan berbayar Rp10.000 per orang. Nanti saat kita mengembalikan kartu akan dapat refundnya kok. Kita juga dapat free yogurt, voucher diskon 20% untuk es krim, 20% untuk lemon tea, 20% untuk bermain go-kart, 20% untuk bermain skyride, dan 50% diskon untuk kentang goreng.
Di sebelah counter pembelian tiket terdapat resto dan kafe. Bolehlah sebelum kita menikmati wahana di Dairyland Cimory ini, kita isi perut ya dengan sajian yang ada di sini. Oh iya, diskon 50% untuk kentang goreng bisa diambil di resto dan kafe ini. Di sebelah kiri resto dan kafe terdapat wahana go-kart. Go-kart adalah varian dari kendaraan roda 4 atap terbuka. Go-kart biasanya berpacu di sirkuit skala kecil, jadi rasakan menjadi pembalap go-kart di sirkuit Cimory ya. Wahana ini memiliki peraturan berat badan maksimal 100 kg dan tinggi badan minimal 130 cm dengan berbayar 50.000 per orang untuk 5 kali putaran ya. Sebelum memasuki area wahana akan ada pengecekan barang terlebih dahulu. Jadi di sini kita dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi kalau kalian terlanjur membawa makanan dan minuman dari luar bisa dititipkan di sini. Karena kita hanya membawa tas kecil, jadi kita lewati aja ya. Dengan area luasnya, tentunya kalian tidak perlu khawatir akan fasilitas toilet jika ingin berkunjung di Dairyland Cimory. Toiletnya pun cukup bersih dan terdapat tempat sampah di dalam tiap bilik toiletnya. Untuk jalur pintu masuk dan pintu keluarnya bersebelahan ya. Jadi nanti kita keluarnya juga lewat sini karena akses pintu masuk dan keluarnya hanya satu pintu. Kita akan memasuki wahana pertama yaitu wahana Milk Museum. Dan untuk masuknya kita tinggal tatap kartu aja. Akan ada petugas yang akan membantu kita kok. Ada banyak informasi yang akan kalian ketahui saat berkunjung di wahana Milk Museum. Di antaranya, saat memasuki wahana Milk Museum terlihat kereta kuda. Pada zaman dahulu, kereta kuda adalah moda transportasi awal yang digunakan penduduk dunia, termasuk warga Indonesia. Salah satunya adanya kereta kuda ini menjadi alat bantu warga untuk membawa persediaan susu. Tahukah kamu bagian tubuh sapi? Di sini diperlihatkan bagian dari tubuh sapi. Sama seperti kalian, sapi juga butuh makanan yang bergizi untuk menghasilkan susu yang berkualitas. Makanan sapi harus bernutrisi, mengandung air, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak. Ternyata ada banyak jenis-jenis susu loh. Di antaranya ada susu sapi, susu kambing, susu domba, susu kuda, susu kerbau, dan susu unta. Terdapat juga tipe of cow atau tipe dari sapi. Kalian bisa menemukan perbedaan dari jenis-jenis suara sapi ini nggak? Ayo temukan perbedaan dari jenis suara sapi ini jika kalian berkunjung ke wahana Milk Museum Dairyland Cimory. Ternyata ada banyak manfaat susu, di antaranya kaya akan kalsium dan mineral, meningkatkan kesehatan gigi, dan membantu perkembangan struktur tulang. Berkunjung ke wahana Milk Museum Dairyland Cimory, kita juga diperlihatkan sejarah perkembangan susu dari masa ke masa. Selain itu, kita pun juga diperlihatkan dengan milk container display atau tampilan wadah susu dari masa ke masa. Pastinya kalian akan mendapatkan banyak informasi saat kesini. Wah, terdapat patung botol Cimory yang super besar nih. Kalian bisa mengabadikan momen berfoto di sini juga loh. Tak hanya menikmati tentang Cimory, kalian juga akan diperlihatkan dengan History of Cimory. Di sini kalian bakal tahu siapa sih pendiri dari Cimory dan bagaimana awal terbentuknya pabrik Cimory ini. Terlihat di sini patung sapi yang membawa beberapa botol susu varian rasa dari Cimory loh. Bicara soal susu tidak lepas dari proses pemerahan susunya kan? Apa kalian mau coba peras susu sapi? Di sini ada replika patung sapi. Kalian bisa kok jika ingin mencoba bagaimana sih rasanya memerah susu sapi. Di
Di sini juga diperlihatkan layar tentang bagaimana sih proses pengolahan susu sapi, mulai dari proses penerimaan susu sapi segar, ke proses pasteurisasi, ke proses homogenisasi, dan terakhir ke proses penyimpanan dan packing. Dan ini packaging Cimory dari masa ke masa. Sedikit informasi, PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory didirikan pada tahun 1992, namun pabrik susu pertamanya baru dibuka pada tahun 2006. Selain tentang susu, di Wahana Milk Museum juga diperlihatkan informasi tentang yogurt loh. Di antaranya, bagaimana sih proses pembuatan yogurt? Apa manfaat jika kita mengkonsumsi Cimory Yogurt Drink? Apa kandungan dari Cimory Yogurt Drink? Dan juga macam-macam dari yogurt. Di sini kita juga diperlihatkan bioskop mini yang berisi penjelasan tentang pola minum susu, proses pembuatan yogurt. Sangat edukatif bukan? Kalian bisa menonton bioskopnya sebentar ya sebelum melanjutkan ke wahana selanjutnya. Yeay! Kita lanjut lagi yuk ke spot selanjutnya, yaitu Milkotopia. Tapi sebelum kita ke area Milkotopia, di sini ada area outdoor yang lumayan luas yang dilengkapi dengan patung sapi lucu yang berwarna-warni. Kalian bisa mengabadikan momen indah dengan mengambil foto atau video di sini. Dengan menikmati hawa pegunungan yang sejuk, melihat pemandangan pegunungan dan suasana Cimory dari ketinggian bersama pasangan ataupun keluarga tercinta akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Oke, kita lanjut ke bawah ya untuk melanjutkan rute selanjutnya. Jadi Milkotopia ini masih lanjutan dari Wahana Milk Museum ya. Crank the tunes, let the adventure begin. Got my crew and we're rolling with the wind and the grin. Highways calling and the world's ours tonight. Living for the moment, chasing that sunset light. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Milkotopia ini merupakan miniatur kota Cimory. Di sini kalian akan diajak untuk menikmati keseruan berada di kota Cimory yang dilengkapi dengan hiasan rumah dan sapi yang lucu dan menarik. Di sini juga ada area bermain yang bertema kutub dan beruang salju. Kalian bisa seru-seruan main jimbol di sini loh. Terdapat juga botol 3D raksasa yang bisa kalian jadikan spot untuk berfoto juga ya. Di Milkotopia ini kita akan menemukan bangunan bertema sapi yang lucu dan menggemaskan. Buat yang hobi berfoto, di Milkotopia ini kalian akan menemukan spot foto yang unik, menarik, dan tentunya instagramable seperti bangunan Chokomori dan patung sapi yang lucu ini. Cocok tentunya untuk melengkapi koleksi album kalian ya. Dengan banyaknya background yang lucu-lucu, sehingga mengabadikan momen mengambil foto atau video pun tidak akan membosankan. Mengunjungi Dairyland Cimory bersama pasangan, teman, ataupun keluarga akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Selain background untuk berfoto yang unik dan menarik, bangunan toiletnya pun tidak kalah menariknya bukan? Karena di Milkotopia ini semua bangunannya didesain semenarik mungkin. Selanjutnya kita memasuki ruangan yang bertema sapi, yang semua perabotannya bertema sapi dengan warna hitam putih, mulai dari hiasan dinding, tong sampah, kursi, sofa, meja, dan rak buku. Terdapat juga co-office. Di sini para momo juga dapat melakukan presentasi loh. Lucunya ruangannya dilengkapi juga dengan video bertemakan pengolahan susu.
Rute selanjutnya yaitu Cow Kitchen, terdapat meja makan panjang berserta kursi yang bertemakan sapi. His faithful horse he reins, with his hat and boots of leather, he's the Lone Ranger. He's the cowboy. Dapur bertemakan sapi ini cocok buat referensi dapur unik kalian ya. Jika suka dengan tema sapi ini, dilengkapi dengan hiasan, kitchen set, mug, mangkuk, kompor, dan kulkas yang semuanya bertemakan sapi. Menarik bukan? Man who never hide. With his lasso he'll round 'em up. No town and G can't dis- Selanjutnya terdapat Cow Bedroom. Di sini terlihat si sapi lagi berendam nih di dalam bathtub. Dilengkapi dengan WC dan lemari baju buat si sapi. Lucu banget ya. He's the cowboy man who never hide. With his lasso he'll round 'em up. No town and G can't disrupt 'em. Terdapat juga Cow Bedroom dengan kasur bermotif sapi, TV, dan hiasan-hiasan lucu. Si sapi bakal nyenyak nih kalau tidur di sini. Go and never loses his sight. His duty to protect and serve the cowboy man. He's got the nerve. Selanjutnya ada area fitness dengan tetap bertema sapi yang lucu dan menggemaskan. To go. Oke, ini kita sudah menjelajahi Wahana Milk Museum. Kita lanjutin yuk ke wahana selanjutnya. By his side. Ternyata di area pintu keluar Wahana Milk Museum ada nih tempat penyewaan capil. Kalian boleh berfoto sejenak di background yang menggambarkan Dairyland ini. Menggunakan capil tadi gratis ya, tapi kembalikan ke tempatnya jika sudah selesai memakainya. Rute selanjutnya kita ke wahana The Windmills. Kalian tidak perlu bingung karena di area Cimori ini terdapat banyak petunjuk arah. Jadi kalian ikuti saja ya area yang ada. Oke, kita lanjutin ke The Windmills. Hati-hati ya, karena jalannya memang agak menurun. Sebelum kita memasuki The Windmills, terdapat area playground. Untuk playground di sini gratis ya. Jadi jika kalian ingin ke sini tidak perlu untuk membayar lagi. Playgroundnya cukup luas dengan berbagai permainan. Anak-anak pasti happy nih kalau bermain di sini. Dan tepat di pintu masuk The Windmills terdapat snack corner yang menjual makanan ringan serta minuman. Kita juga bisa menukarkan voucher diskon es krim dan lemon tea di sini ya. Oke, kita masuk ke The Windmills. Melewati anak tangga, kita menuruni jalan ini ya. Untuk masuknya, kita hanya perlu tap-tap kartu aja. Nanti akan ada petugasnya kok yang membantu kita. Dan ini dia wahana The Windmills. Jadi sesuai namanya, The Windmills adalah taman yang luas yang dipenuhi dengan ribuan kincir angin dan bunga berwarna-warni seperti bunga tulip yang berada di Belanda. Terdapat ribuan kincir angin berwarna-warni dari berbagai ukuran, mulai dari kincir angin yang besar dan kincir angin yang kecil yang ditata seperti taman bunga. Sangat cantik dan tentunya instagramable bukan? Di sini kita merasakan sensasi seperti taman bunga yang ada di Belanda karena kincir anginnya seperti hamparan bunga yang berwarna-warni. Dari sini pemandangannya cantik banget ya. Bagaimana tidak dengan suasana bergaya Eropa yang dilengkapi dengan kincir angin yang berwarna-warni. Luasnya taman dan beragam spot foto yang menarik membuat pengalaman mengunjungi tempat ini akan semakin berkesan. Menikmati indahnya suasana sore hari di The Windmills bersama pasangan menjadi hal yang tak terlupakan. Jadi, yuk cobain ke The Windmills saat berkunjung ke Cimori.
Di sini terdapat tempat duduk dan tempat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar. Bagi yang suka berfoto pasti sangat suka jika ke sini karena selain spot kincir angin, di sini banyak spot foto yang cantik dan menarik. Dengan melewati anak tangga yang berwarna-warni ini, akhirnya selesai juga explore kita di The Windmills. Yuk kita lanjut ke rute selanjutnya. Saat kita keluar dari The Windmills, terlihat satu permainan yang bernama Shoot the Moo. Wahana ini berbayar 10.000 per orang ya. Shoot the Moo ini dilakukan dengan cara melemparkan bola Shoot the Moo ke target yang ditentukan. Di sebelah Shoot the Moo terdapat permainan Fun Archery. Wahana ini berbayar 10.000 untuk 10 anak panah. Fun Archery ini dilakukan dengan cara mengarahkan anak panah ke target yang ditentukan. Tersedia 2 busur untuk pemanah usia di bawah 12 tahun menggunakan busur kecil, sedangkan pemanah di atas 12 tahun menggunakan busur dewasa. Selanjutnya, di sini juga terdapat elektrik skuter. Jika kalian ingin mengelilingi Dairyland Cimory tanpa harus berjalan kaki, kalian bisa sewa elektrik skuter ini ya, dengan berbayar 50.000 untuk 1 jam permainan. Selain itu, juga terdapat permainan ATV Adventure dengan berbayar 25.000 untuk 2 kali putaran. Semua permainan di sini dilakukan secara cashless ya. Jika saldo kalian tidak mencukupi, bisa kalian top up di counter sebelah penyewaan ATV ini ya. Jangan lupa untuk ikuti peraturan yang ada jika kalian ingin menyewa elektrik skuter dan ATV Adventure ini. Selanjutnya, kita akan menuju ke wahana Dairyland. Wahana Dairyland ini adalah wahana yang paling seru dan menarik di Cimory. Di depan sini terdapat semprotan air hujan, cukup menyegarkan setelah berjalan-jalan berkeliling area Cimory ini. Terdapat kincir angin dan juga bubble-bubble. Pasti pada suka nangkepin bubble-nya kan? Di sini juga terdapat patung sapi dan patung ayam yang dapat kalian jadikan spot untuk berfoto. Yuk kita masuk ke area Dairyland-nya. Sebelah kiri terdapat tempat penyewaan baju Belanda dengan berbayar 25.000 per orang. Kalian bisa sewa kostum di sini, nanti akan difotokan oleh petugasnya. Sebelah kanan terdapat tempat print foto jika kalian ingin mencetak hasilnya. Selain itu terdapat toilet wanita dan toilet pria yang cukup bersih. Di sebelah toilet wanita terdapat top up counter. Kalian jika kekurangan saldo bisa isi di sini ya. Dan di depan top up counter terdapat snack corner yang menjual makanan ringan serta minuman. Kita juga bisa menukarkan voucher diskon es krim dan lemon tea di sini ya. Di sini terdapat aviary foto dan feeding. Jadi kalian bisa berfoto dan memberi makanan burung-burung yang ada di sini ya. Burung-burung di sini sangat cantik bukan? Di antaranya ada Fireback pisan. Lady pisan. Silver pisan. Dan golden pisan. Terlihat patung sapi dan wadah susunya. Kalian bisa jadikan spot untuk berfoto saat kesini ya. Di sini juga terdapat palm kokato atau kakak tua raja yang tersebar di Pulau Papua dan Australia Utara. Selanjutnya ada juga burung nuri. Burung nuri ini umumnya hidup di pepohonan yang tinggi dalam hutan yang tertutup loh. Paths beneath the trees, I find a calm, a gentle breeze. The city's rush, it fades away. Here in the park, I wanna stay. The world outside can spin so fast, but in these leaves, the moments last. Each step I take, I'm wrapped in gold. The story of the fall retold. Terdapat juga iguana dan Javan mongose atau yang biasa kita sebut dengan garangan Jawa. With every leaf that falls to the ground, autumn's beauty all around. Golden hues that light my way. In
Jika kalian ingin berfoto dengan parrot atau burung, berbayar 15.000 ya. Ingat, semua pembayaran di sini menggunakan cashless. Sulcata tortoise atau kura-kura sulcata kalian juga bisa temukan di sini loh. Sebelum kita menuju rute selanjutnya, di sisi kiri terdapat snack corner yang menjual makanan ringan serta minuman. Kita juga bisa menukarkan voucher diskon es krim dan lemon tea di sini ya. Terdapat juga gazebo yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Di depan gazebo terdapat top up counter. Kalian jika kehabisan saldo bisa top up di sini ya. Selanjutnya kita memasuki wahana cow milking dan milk feeding. Kedua wahana ini berbayar ya. Cow milking atau memerah sapi berbayar 15.000 per orang dan milk feeding berbayar 10.000 per orang. Di sini kita dapat memberi makan dan minum anak sapi dan juga belajar memerah sapi. Tenang saja karena terdapat petugas yang akan membantu kita kok. Di sebelah wahana cow milking dan milk feeding terdapat wahana miniatur pony riding dengan berbayar 30.000 untuk 2 kali putaran. Selanjutnya kita menuju ke feeding rabbit. Jika kalian ingin bermain dan memberi makan kelinci bisa ke wahana ini ya. Untuk biayanya 5.000. Kalian sudah dapat 1 ikat wortel. Jadi di dalam sini seperti taman kelinci. Terdapat kelinci-kelinci lucu dan menggemaskan yang dilepas bebas. Di sini kita dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci ini. Di sini juga terdapat kolam yang di dalamnya terdapat angsa-angsa yang cantik. Pasti anak-anak suka deh kalau berkunjung ke sini. Kita beralih ke wahana selanjutnya yaitu Dairyland Sheep Farm. Di sini terdapat banyak domba. Kita dapat memberi makan domba ini secara langsung. Jadi kalau wortel yang kalian beli di taman kelinci masih ada, jangan dibuang ya. Kalian bisa berikan ke hewan-hewan yang ada di sini. Salah satunya untuk domba ini. Kita lanjut lagi ya. Jadi di Dairyland ini masih banyak hewan-hewan di sepanjang jalan kanan dan kiri yang dipenuhi dengan hewan-hewan yang ada di dalam kandang. Kita dapat berinteraksi dengan hewan-hewan ini dan memberi makanan langsung ya. Selanjutnya kita beralih ke wahana horse riding dengan berbayar 25.000 untuk 4 kali putaran. Tiket ini hanya berlaku untuk 1 orang dan anak di atas 2 tahun wajib membeli tiket ya. Kemudian di sebelah kiri ada berbagai jenis burung hantu berserta nama mereka. Walaupun ini kandangnya terbuka, kita tidak diperbolehkan ya untuk menyentuhnya. Selanjutnya terdapat ostrich feeding atau memberi makan burung unta dengan berbayar 10.000 per orang. Kalian sudah mendapatkan 1 cup sayur. Burung unta ini merupakan burung terbesar di dunia loh. Kalian bisa juga berfoto dengan reptil dengan berbayar 15.000 per orang dengan tetap mengikuti arahan dari petugas yang ada di sini. Di sebelah foto with reptil terdapat kandang Guinea pig atau tikus Belanda. Gigi Guinea pig akan terus bertambah panjang, maka dari itu mereka selalu memiliki sesuatu untuk digigit supaya tetap melatih giginya. Selanjutnya terdapat wahana catch the fish atau menangkap ikan dengan berbayar 15.000, maksimal permainan 1 jam ya. Kalian akan mendapatkan 2 ekor untuk dibawa pulang loh. Sebelum kita menuju ke wahana selanjutnya, terdapat snack corner. Di dalam area snack corner terdapat wahana Momo Train dengan tiket berbayar 15.000 untuk 3 kali putaran.
Momo Train akan mengajak berkeliling dengan kereta drum yang tentunya sangat seru bagi anak-anak. Yuk cobain saat berkunjung ke Cimory. Palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. We play music in the sand, sharing stories. Terdapat juga Hobbit Halls atau rumah Hobbit yang satu area juga dengan Dove Castle atau kastil merpati. Kalian dapat memberi makan burung dengan berbayar 5.000. Sudah dapat satu plastik makanan parkit loh. Selain itu, kalian juga bisa berfoto dengan burung-burung di sini. Let's fly high. Good vibes only flow with me. Underneath this big palm Terlihat di sini aliran air keluar dari sumur yang mengitari area taman. Aliran air ini membuat pikiran kita menjadi tenang dan menimbulkan rasa senang saat melihatnya. tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Dalam Dairyland Cimory ini juga terdapat Dry Water Park atau kolam renang dengan berbayar 10.000 per orang ya. Dan untuk kolam renangnya ini khusus untuk anak-anak ya. Untuk orang tua yang mendampingi anaknya berenang juga tetap dikenakan tiket masuk walaupun hanya mendampingi anaknya. Kolam renang di sini cukup luas dan terdapat beberapa patung-patung yang lucu untuk mempercantik kolam renang ini. Jadi siapkan baju untuk berenang ya jika kalian ingin berkunjung ke sini. Selanjutnya terdapat wahana Skyride dengan berbayar 25.000 per orang dengan ketentuan tinggi minimal 150 cm dan berat maksimal 120 kg. Wanita hamil dilarang untuk naik ya. Skyride akan mengajak kalian untuk memulai perjalanan melintasi langit dengan sepeda khusus yang tergantung pada kapal, memberikan pengalaman bersepeda yang tak terlupakan dengan panorama alam yang menakjubkan. Skyride ini bukan hanya sekedar wahana sepeda biasa, kalian dapat menikmati kombinasi yang tak terlupakan dari olahraga, keindahan alam, dan sensasi melayang di langit. Akhirnya selesai juga eksplor kita di Dairyland Cimory. Sebelum kita ke pintu keluar, ada berbagai jenis permainan ketangkasan di sini seperti archery, shooting target, dang and flang, dan ring toss. Kalian bisa coba ini satu-satu permainan ini. Permainan ketangkasan ini berbayar semua ya. Kita lanjut lagi yuk ke wahana selanjutnya yaitu Museum Lulu. Dan akhirnya kita keluar melewati pintu awal masuk kita tadi, karena akses keluar masuknya memang hanya di pintu satu ini ya. Untuk keluarnya kita akan melewati Chokomori Shop yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Cimory. Banyak banget pilihannya. Jadi kalian tinggal pilih oleh-oleh apa saja untuk keluarga tercinta di rumah, mulai dari minuman, snack, coklat, souvenir, dan juga boneka. Pokoknya semua ada di sini. Kalau kalian Cimory, jangan lupa ya untuk membeli oleh-oleh khas Cimory ini. Jika ingin ke Museum Lulu, kita harus keluar dulu ke lobinya ya. Terlihat jembatan yang akan membawa kita ke wahana Museum Lulu, karena memang Museum Lulu ini tempatnya berbeda. Ini dia Museum Lulunya. Museum Lulu ini artinya museum lukisan lucu. Sebelum kita masuk ke Museum Lulu, kita harus melepas alas kaki terlebih dahulu ya. Dan untuk masuknya, kita hanya perlu tap-tap kartu aja. Nanti akan ada petugas yang membantu kita kok. Jadi Museum Lulu ini merupakan spot foto 3D. Di dalam sini terdapat banyak spot foto yang unik dan menarik yang pastinya instagramable ya. Kita bisa menemukan lukisan lucu berkonsep 3 dimensi atau yang biasa dinamakan 3D trick art. Dan di masing-masing spot foto akan diberi pijakan berfoto dan contoh agar kita dapat menghasilkan foto yang memiliki efek 3 dimensi.
Buat kalian yang suka berfoto-foto, Museum Lulu ini wajib ya untuk kalian kunjungi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengembalikan kartu dan juga mengambil deposit di deposit refund counter yang berada di depan Chokomori Shop ya. Bolehlah kita beristirahat sejenak setelah berkeliling Cimory dengan menikmati bazar jajanan pasar produk UMKM Kabupaten Pasuruan ini. Sekian dulu jalan-jalan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu jalan-jalan kami berikutnya ya. Bye-bye.